Tanggal 24 Desember 2024, cairan kimia dari sebuah truk tangki tumpah di Jalan Raya Purwakarta Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Cairan yang tumpah ini adalah natrium hidroksida dengan jumlah muatan mencapai 20 ton. Postik Jebo Baraya, wilayah Cikamuning, gerbang tol. Alirna kasusupan Baraya. Awas hati-hati yang melintas Cikamuning. Kita akan membahas lebih lanjut tentang kejadian ini, teman-teman, utamanya terkait dengan aspek teknis sainsnya. Ini tuh sebenarnya cairan apa sih? Bahayanya sebenarnya apa sih? Kemudian cara penanggulangannya gimana sih? Dan lain sebagainya. Ini adalah video yang banyak di request dari kemarin-kemarin di kolom komentar video sebelumnya. Jadi kita bahas di sini. Disclaimer, di sini kita membahasnya secara umum ya teman-teman, karena belum ada rilis informasi lengkap dari pihak yang berwajib. Jadi mungkin saja dari data yang aku sampaikan datanya masih ada yang keliru. Begitu juga dengan berita yang ada di internet, mungkin ada data yang masih belum benar. Tapi intinya di sini kita membahas biar paham konteks lengkapnya dulu nih. Sebenarnya ini bahan kimia apa sih? Bahayanya kayak gimana dan sisi tidak bahayanya seperti apa. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman lebih terkait dengan hal ini, silahkan nanti bisa menambahkan detail-detail lainnya di kolom komentar atau bisa juga mengkoreksi dari apa yang aku sampaikan. Oke, kita bahas. Kita mulai dari konteks kejadiannya dulu. Senin 23 Desember 2024, truk tangki ini membawa cairan kimia dari pabrik produsen kertas yang ada di Karawang untuk kemudian dibawa ke gudang penyimpanan yang ada di kota Bandung. Nah, truk tangki ini berangkat pada pukul setengah 10 malam. Kemudian dia berangkat di dini hari, kemudian pihak sopirnya istirahat dulu sebentar dan kemudian dia melanjutkan perjalanan di pagi hari. Nah, pas di pagi hari, Selasa 24 Desember 2024, truk ini kemudian diberitahu oleh pengendara motor bahwa ternyata cairan yang ada di tangki ini ternyata bocor, yang ketika dicek ternyata bocornya udah sejauh 8 km. Dan ini terjadi di Jalan Purwakarta Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Kejadian ini kemudian mengakibatkan banyak sekali korban, di mana para pengendara yang melalui jalan yang terkena tumpahan ini, yang kemudian terkena cipratannya, mengalami luka-luka. Dan ini sangat-sangat parah lukanya. Begitu juga dengan kendaraan yang digunakan untuk lewat di jalan ini pun pada rusak setelah terkena cairan ini. Kebocoran truk tangki pengangkut soda api di Bandung Barat membuat lebih dari 100 orang terluka dan setidaknya 1.210 kendaraan rusak. Jadi sangat-sangat banyak teman-teman korbannya. Apa yang menyebabkan cairan ini tumpah kita masih belum tahu. Mungkin saja karena tangkinya kurang aman. Tapi kita belum bisa memastikan itu karena perlu kita ingat tumpahnya baru di pagi hari, bocornya di pagi hari, nggak langsung dari malam hari itu. Kemudian kalau kita baca di berita juga dari informasi uji kelayakan kendaraan, di sini dia uji kelayakan kendaraannya masih berlaku sampai 25 Juni 2025. Dari informasi surat jalan, kemudian diketahui kalau cairan yang dibawa ini adalah caustic soda liquid atau bahasa umumnya adalah soda api. Atau kalau secara kimia adalah natrium hidroksida. Pertanyaannya kemudian, apa itu natrium hidroksida? Natrium hidroksida adalah sebuah senyawa yang terdiri dari pasangan natrium dan hidroksida. Makanya dia disingkat sebagai NaOH. Yang mana NaOH ini sifat paling utamanya adalah dia bersifat basa dan dia bersifat korosif. Apakah NaOH ini berbahaya? Well, tergantung. Di sini kita harus netral dulu, teman-teman. Jangan sampai kita kalau dengar bahan kimia itu langsung mengartikannya sebagai bahan berbahaya. Karena air itu juga adalah bahan kimia dihidrogen monoksida dan dia aman kan air. Nah, natrium hidroksida ini sebenarnya sangat sering dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari.
Misalnya sabun, proses pembuatannya dia butuh natrium hidroksida, kemudian ada deterjen, ada bahan pembersih, itu dia juga ada NaOH-nya juga. Dan gak cuma itu, obat-obatan yang kita minum, kemudian skincare, itu juga biasanya ditambah NaOH juga buat mengatur pH-nya. Jadi sebenarnya NaOH kalau digunakan secara tepat, ini aman teman-teman. Hanya saja memang NaOH kalau masih dalam bentuk dasarnya yang masih murni, yang kemudian dalam konsentrasi yang tinggi, ini akan berbahaya ketika terkena tubuh manusia karena balik lagi dia sifat dasarnya adalah bersifat basa dan bersifat korosif. Tingkat bahayanya tergantung dari nilai konsentrasinya dan dari beberapa sumber di sini disampaikan bahwa NaOH yang dibawa truk tangki ini nilai konsentrasinya adalah 48%. Dan ini adalah nilai konsentrasi yang sangat tinggi teman-teman untuk NaOH, sehingga ketika dia terkena kulit, efeknya adalah kulit akan iritasi, gatal, kemudian bisa terbakar, bisa sampai melepuh. Dan di sini pun bisa kita lihat bahwa memang banyak korban yang terkena kulitnya kemudian mengalami luka yang sangat parah, bahkan nggak sedikit juga yang sampai dibawa ke rumah sakit. Sampai ada yang kayak gini loh, sampai parah banget ketika NaOH 48% ini terkena kulit. Kemudian kalau kena cat, catnya ini nanti bakalan luntur karena sifat korosif yang kuat dari NaOH. Dan NaOH ini memang juga sering dipakai sebagai paint remover buat ngelunturin cat. Kemudian kalau terkena logam, nah ini tergantung dari jenis logamnya. Logam seperti aluminium, zinc, magnesium akan bereaksi dengan natrium hidroksida. Makanya di kendaraan-kendaraan bagian yang terbuat dari aluminium, misalnya biasanya di velg atau di sebagian blok mesin akan mengalami korosi nantinya. Adapun kalau di logam stainless steel, nah ini menarik nih. Logam stainless steel tidak bereaksi dengan natrium hidroksida. Makanya juga truk tangki yang dipakai untuk membawa NaOH, tangkinya itu terbuat dari stainless steel biasanya karena dia aman teman-teman. Jadi kalau untuk part kendaraan yang terbuat dari stainless steel, misalnya di rangka, ini akan relatif jauh lebih aman teman-teman. Kalau kena plastik, ini tergantung dari jenis plastiknya ya, tapi intinya reaksinya tidak terjadi secara cepat. Karena plastik sendiri, struktur kimianya cukup stabil sehingga dia nggak mudah bereaksi dengan NaOH. Nah, itu adalah gambaran umumnya efek dari NaOH. Ada yang bahaya, tapi ada yang tidak juga. Nah, tapi sebenarnya selain efek dari benda-benda yang terkena kontak dengan NaOH ini, yang juga penting untuk kita perhatikan adalah hal yang terjadi di luar itu, yaitu dampak lingkungan. Jadi gini, NaOH sifatnya adalah basa, lawan dari asam, dan NaOH sendiri termasuk dalam kategori basa yang kuat. Jadi ketika misalnya kita punya air nih, terus kemasukan NaOH, maka di sini tingkat keasaman dari airnya akan berubah menjadi basa. Nah, tingkat keasam basaan ini nilainya diukur dengan nilai pH yang nilainya adalah dari 0 sampai 14. Nilai netralnya adalah di angka 7. Di bawah 7 ini masuknya kategori asam dan di atas 7 kategorinya adalah basa. Dan ketika ada air ketambahan NaOH, maka dia nilai pH-nya akan naik dari 7 naik sampai di 9, 10 atau bahkan sampai mendekati 14 sampai nilai basanya sangat-sangat kuat. Dan hal yang sama juga terjadi ketika NaOH ini kemudian tumpah ke jalan, masuk ke tanah atau misal masuk ke saluran air juga. Karena yang juga penting untuk kita perhatikan, truk tangki ini ketika dia berhenti kemudian cairan ini masuk ke selokan air loh. Gila. Alirna kasusupan baraya. Awas hati-hati yang melintasi kamu nih. Dampaknya apa? Tanah jadi basah, air jadi basah, dan ini berbahaya untuk lingkungan. Apalagi di sini NaOH-nya masuk ke saluran air, dia makin nyebar kemana-mana. Jadi gini. Tumbuhan untuk bisa hidup secara normal, dia butuh tanah dengan nilai pH yang sesuai. Biasanya di rentang 6-8, ini tergantung dari jenis tumbuhannya. Ketika nilai pH tanahnya kurang dari 6,
atau lebih dari 8, maka proses pertumbuhan dari tumbuhan ini nanti akan terganggu. Alasan utamanya adalah karena ketika misal pH-nya ini lebih dari 8, maka unsur-unsur hara yang ada di tanah seperti Fe, Mn, C, Uz, N, dan lain sebagainya, ini nanti mereka akan berubah bentuk ke dalam bentuk yang sulit untuk diserap oleh akar tumbuhan, sehingga pertumbuhan dari tanaman nanti akan terganggu. Mungkin dia nggak bisa besar-besar ukurannya, kemudian nanti di daunnya nanti dia mungkin akan mulai sedikit layu dan lain sebagainya. Belum lagi di sini ketika pH-nya ini terlalu tinggi, maka mikroorganisme yang ada di tanah nanti kehidupannya juga akan terganggu. Padahal mikroorganisme ini dia juga berperan penting untuk kemudian menyuburkan tanah, nangkep nitrogen yang ada di udara masuk ke tanah biar bisa diserap tumbuhan. Dan kalau pH-nya terlalu tinggi, proses itu tidak terjadi lagi. Akibatnya nanti tanahnya jadi nggak subur. Dan selain itu, berhubung tadi NaOH-nya masuk ke saluran air, bisa jadi nanti ngalir ke sungai, maka akan terjadi perubahan nilai pH pada air sungai ini. Dan perubahan nilai pH ini nantinya juga akan mengganggu kehidupan dari ikan-ikan atau mikroorganisme yang ada di air, teman-teman. Jadi yang berbahaya dari sisi lingkungan dari penyebaran NaOH ini adalah bahwa nilai pH yang ada di tanah dan pH yang ada di air nanti akan berubah. Dan bisa jadi tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di air mungkin tidak bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Nah, itu adalah bahayanya, teman-teman. Jadi bukan kok bahayanya ketika NaOH ini menyebar, nanti manusia yang ada di sekitar situ berubah jadi mutan misalnya. Enggak seperti itu, karena kemarin aku sempat lihat juga ada orang yang nganggep seperti itu, yang mungkin agak bercanda sih, tapi enggak seperti itu. Ini adalah NaOH, bukan uranium yang sifatnya radioaktif. Nah, oke, itu adalah bahayanya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menanganinya. Kembali lagi aku ingatkan, di sini kita membahas secara prinsip umumnya ya, teman-teman. Proses penanganan yang paling tepat tentunya nanti harus memperhatikan kondisi lapangannya seperti apa. Dan aku sendiri nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa, jauh juga dari Bandung untuk ngecek. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman yang tinggal di daerah dekat situ bisa kasih testimoni lah ya kondisinya seperti apa. Atau mungkin bisa juga coba ngukur tanah di situ di sekitar area tumpahan, nilai pH-nya berapa misalnya, itu bagus nantinya. Nah, untuk meminimalisir dampak dari NaOH ini, di sini bisa dilakukan dua cara. Yang pertama adalah diencerkan, yang kedua adalah dinetralkan. Kita mulai dari proses pengenceran dulu. Ketika misalnya kita punya air dengan nilai pH yang cukup tinggi, misal punya kandungan NaOH, maka salah satu cara untuk menurunkan pH-nya adalah dengan cara diencerkan alias dikasih air nih. Sehingga di sini tingkat konsentrasinya semakin berkurang dan nilai pH-nya juga jadi berkurang. Tapi problemnya adalah untuk jumlah NaOH sebanyak 20 ton atau 20.000 kilogram, maka proses mengencerkannya untuk sampai di pH 7 ini akan butuh air yang sangat-sangat banyak. Nah, ini soalnya kayak gini nih, ini mirip sama soal-soal kimia di SMA nih. Larutan NaOH konsentrasi 48% dengan massa 20.000 kg. Berapakah jumlah air yang dibutuhkan untuk mengencerkannya hingga mencapai pH 7? Nah, aku udah melakukan perhitungan dan di sini jumlah air yang dibutuhkan untuk mengencerkannya adalah sebanyak 2.400 miliar liter, teman-teman. Ini adalah jumlah air yang sangat banyak. Sebagai perbandingan, ini adalah jumlah air yang setara dengan air yang ada di Waduk Cirata, yang kebetulan juga lokasinya ada di dekat daerah yang bocor ini, teman-teman. Kapasitas air yang ada di Waduk Cirata ini adalah sebesar 2 miliar meter kubik, atau kalau diubah dalam liter maka nilainya adalah 2.165 miliar liter, yang singkatnya nilai ini cukup mirip lah ya. Jumlah air yang dibutuhkan untuk mengencerkan 20 ton NaOH 48% bisa kita anggap sebagai gambaran umumnya adalah setara dengan jumlah air yang ada di Waduk Cirata. Butuh air sebanyak itu. Makanya proses pengenceran ini adalah metode yang kurang efektif untuk menetralkan efek dari NaOH ini. Kemudian kita masuk ke solusi yang selanjutnya, yaitu dinetralkan.
NaOH sifatnya adalah basa. Biar netral gimana? Kita perlu ngasih lawannya, yaitu perlu kita kasih asam biar kemudian basa tambah asam, di sini dia menjadi netral. Sebagai contohnya, kita bisa menggunakan reaksi antara NaOH plus HCl. NaOH ini basa, HCl ini asam, sehingga hasilnya nanti dihasilkan garam dan air yang memiliki kondisi netral di sini. Jadi kemudian untuk proses penetralan ini soalnya adalah seperti ini. Kalau ada larutan NaOH 48%, masanya 20.000 kg, berapakah jumlah HCl dengan konsentrasi 37% yang dibutuhkan untuk menetralkan NaOH tersebut? Ini adalah pertanyaan kimia di SMA. Di sini aku sudah melakukan perhitungannya, dan di sini singkatnya adalah kita membutuhkan larutan HCl 37% sebanyak 23.648 kg. Jadi untuk menetralkan 20 ton NaOH kita butuh HCl 23 ton, teman-teman. Ini adalah metode yang bisa dilakukan. Daripada pakai air waduk Cirata untuk mengencerkan, proses ini lebih praktikal untuk dilakukan. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah ini nggak bisa langsung serta-merta dikasih asam HCl ya teman-teman. Karena reaksi antara NaOH dan HCl ini adalah reaksi eksoterm yang melepaskan panas. Jadi harus hati-hati juga melakukannya. Mungkin ini bisa dilakukan dengan cara ngasih HCl-nya, asam kloridanya ini secara bertahap misalnya. Jadi begitu teman-teman, semoga bermanfaat penjelasannya, semoga bisa memberi gambaran lebih lengkap tentang konteks apa yang terjadi di sini. Jadi apakah NaOH ini berbahaya? Jika dia dalam nilai konsentrasi yang tinggi dan dalam bentuk murninya, ya dia berbahaya. Apalagi kalau dia menyebar, dia kemudian bisa mengubah nilai pH di tanah dan di air, ini akan berdampak secara lingkungan. Tapi kalau NaOH ini udah dalam kondisi yang diencerkan, kemudian dipakai sesuai fungsinya, NaOH ini nggak berbahaya kok. Karena nyatanya banyak produk-produk yang ada di sekitar kita itu juga menggunakan campuran NaOH ini. Yang pasti semoga kejadian ini segera ditangani secara tepat biar dampaknya bisa diminimalisir teman-teman. Kalau mungkin ada yang keliru dari apa yang aku sampaikan, tolong dikoreksi dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.